malam, Bapak Ibu guru hebat. Masya Allah, semangatnya luar biasa sekali ya. Kita berangkat di pagi hari untuk mengajar, kemudian kita mengakhiri hari untuk belajar. Masya Allah. Terima kasih antusiasnya Bapak Ibu pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Hamidah. Saya guru di SMP Islam Terpadu Ashifa Boarding School Subang. Ya, jadi saya mengajar di boarding school di mana siswa-siswanya agak unik ya, berasal dari berbagai daerah, bahkan ada juga yang dari luar negeri, dan mereka tinggal di asrama. Jadi 24 jam tuh ya ada di sini gitu. Aktivitas siswanya jangan ditanya lagi, itu sangat-sangat padat dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ba'da subuh itu udah sibuk setor hafalan, kemudian cuma ada jeda waktu antara jam 6 sampai jam 7 itu persiapan untuk mandi, terus sarapan, terus berangkat sekolah dari jam 7 sampai zuhur. Siangnya eskul, kemudian sorenya setoran hafalan Quran lagi, habis itu malamnya ada aktivitas lagi, dan lain sebagainya. Itu karakteristik tempat saya mengajar, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin sebelumnya saya mohon izin untuk bertanya, kira-kira Bapak Ibu semua di sini mengajar di jenjang mana ya? SD atau SMP atau ada juga yang SMA? Mohon maaf ya, saya kepo. Oh, ada SD, SMP, ada juga SMK, SMP. Insya Allah chatnya banyak sekali nih, sampai terkedip-kedip. Beragam ternyata ya, ada yang SD, SMP, SMA. Tapi kayaknya lebih banyak SD nih, SD. Insya Allah Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Mungkin disclaimer dulu ya Bapak Ibu, kalau dari saya sendiri memang basicnya adalah pengajar SMP ya, jadi mungkin akan lebih relate dengan guru-guru yang mengajar di fase yang sama. Karena mengajar di SMP dengan di SD itu beda banget kan ya. Kalau di SD itu sistemnya guru kelas, kalau di SMP adanya guru mapel, dan saya sendiri merupakan guru mapel IPS khususnya. Gitu mungkin. Nanti jika ada pertanyaan yang terkait dengan asesmen di tingkat SD, takutnya jawaban saya kurang relevan gitu kali ya. Tapi saya ingin mencoba berbagi pengalaman saya dalam proses asesmen di tingkat SMP, khususnya di kelas 7 gitu. Gimana nih? Bapak Ibu masih semangat? Semangat ya, malam-malam. Saya mau tanya lagi nih, nggak apa-apa ya. Pernah nggak sih Bapak Ibu lagi menerangkan materi di kelas, terus murid-muridnya tuh ngantuk? Bahkan ada yang tidur di kelas, atau ada yang main slime, ngobrol, ada yang baca novel, main HP. Nah nggak Bapak Ibu yang kayak gitu? Kira-kira kalau di sekolah Bapak Ibu, kayak gimana gitu kendalanya? Oh pernah, Insya Allah sering. Iya ya, sering banget. Ngantuk terutama ya, apalagi kalau ngajar di pesantren itu ya Bapak Ibu. Baru jam pertama misalnya anak-anak tuh udah tidur. Apalagi kalau ngajar pelajaran sejarah IPS gitu. Dan gurunya tuh ceramah aja gitu. Itu Masya Allah tantangannya ya Bapak Ibu. Heeh. Iya, banyak juga ya. Kita kita sama ternyata Bapak Ibu ya. Nah, itu juga yang saya alami, apalagi kalau ngajar ya itulah anak-anak yang aktivitasnya padat gitu kan di pesantren, di boarding school. Anak-anak itu jadi kayak kurang tidur. Jadi kita harus memutar otak ya untuk bisa bikin anak-anak itu engage dengan kelas kita atau setidaknya stay on gitu, nggak tidur di kelas. Nah, dari situ saya mencoba untuk membuat media pembelajaran untuk apa namanya, kemudian di-share ke teman-teman guru yang lain gitu. Mungkin Bapak Ibu lebih mengenal saya dengan sebutan Teacher Hamidah ya di Instagram. Guru yang suka sharing proses asesmen di kelas menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi misalnya.
Ya, tapi ya Bapak Ibu, saya juga sadar sepenuhnya bahwa memang enggak semua sekolah itu memiliki fasilitas yang sama. Banyak di luar sana yang memiliki keterbatasan sinyal, tidak ada proyektor, bahkan gurunya tidak ada laptop misalnya. Atau kalau di daerah terpencil itu ya, makanya saya suka salut sama guru-guru yang mengajar di daerah 3T, terpencil, terluar, terdalam, Masya Allah. Menurut saya mereka adalah pahlawan yang sesungguhnya. Betul tidak Bapak Ibu? Heeh. Baik Bapak Ibu guru, malam ini saya diamanahi untuk sharing seputar proses asesmen dalam kurikulum Merdeka.